Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas saham batubara lagi ya, yaitu Adaro, BSSR dan PTBA ya. Yang hari ini agak berbeda. Nah, nanti kira-kira kedepannya bagaimana ya. Jadi untuk Adaro itu positif sampai 2%, sementara BSSR malah terkoreksi 0,52%. Sedangkan PTBA juga sempat menguat ya di 2440, tapi kemudian turun lagi ya di 2430 ya. Nah, ini kira-kira bagaimana ke depannya ya. Adaro ini memang beberapa waktu ini ya, beberapa hari ini menunjukkan tren penguatan ya teman-teman, walaupun pelan-pelan ya, nguatnya itu pelan-pelan ya, dari 2480 kemudian ke 2515, kemudian naik lagi ke 2550, kemudian naik lagi ke 2580. Jadi dikit-dikit ya naiknya tuh. Tapi hari ini lumayan nih. Hari ini dari 2550 sampai 2610 ya, 60 poinnya, 2,3%. Kalau secara PBV ini 0,8/3, jadi masih murah, cukup murah. Walaupun secara IPS ini turunnya cukup banyak ya, dari 1200 sekarang tinggal 785. Nah, ini kalau IPS triwulan keempatnya nanti bisa sampai 200, ini mungkin lumayan ini Adaro. Ini kan 215 ditambah 196 tambah 178 tambah 200 saja, udah 789 ya. 789 kalau DPR-nya 70%, ini 500. Tapi ini kayaknya nggak mungkin ya, karena yang tahun 2000 tahun sebelumnya ini kan DPR-nya aja sudah hampir 500 ya, karena ini kayaknya nggak mungkin. Jadi 789 kali kemungkinan mungkin 50% mungkin ya. Nah, 50% ini bisa jadi ya, wajar nih kalau dibagi dua. Coba kita lihat, sekitar 197 ya, 97. Tapi kalau ini dibagi dengan harga saham yang sekarang ya 15%, 2610 ya, totalnya 15%. Ini masih cukup wajar. Adaro ini termasuk sentimennya positif, karena memang kalau kita lihat historinya di bulan Desember tuh biasanya ada pengumuman pembagian dividen interim teman-teman. Nah, ini untuk tahun kemarin itu dibagi di 2 Januari ya. Pengumumannya di Desember akhir kalau nggak salah, atau Desember pertengahan itu sudah diumumkan. Nah, nanti cum date-nya 1 Januari, kemudian pay date-nya 13 Januari ya kalau yang kemarin. Jadi kalau untuk yang tahun ini kita belum tahu. Nanti kemungkinan ada lah interim ya, walaupun tidak sebesar interim tahun yang lalu ya, yang tahun ini ya 2023 yang Januari di 251 ya. Jadi ini yang membuat sentimen Adaro lebih bagus ya teman-teman dibandingkan dengan PTBA. Walaupun kemarin sempat jatuh lebih dalam dibandingkan PTBA, tapi reboundnya sekarang malah lebih tinggi dibandingkan dengan PTBA ya. Ya, ini wajar ya teman-teman, karena PTBA kan sentimennya nunggu dividen berikutnya ya. Dividen berikutnya itu masih sekitar bulan Juni ya, jadi masih lama. Jadi kemungkinan PTBA itu masih bergerak di sekitar situ aja, 2400, 2300 gitu ya. Walaupun nanti kalau ada kenaikan harga komoditas batubara ya, ini masih
ada potensi untuk naik sampai 2.500 ya. Tapi sampai nanti pembagian dividen baru mendekati pembagian dividen di bulan Juni ya, berarti mungkin sekitar mulai April ya, Maret, April, Mei atau April, Mei itu udah mulai nanjak ya. Kita lihat coba tren sebelumnya. Tren sebelumnya itu di 2023 ini karena tren harga batu bara turun, dia turun, kemudian mendekati pembagian dividen baru naik tinggi, habis itu turun lebih dalam. Kalau yang 2022 ini karena sentimen harga komoditas naik tinggi, dia naik terus. 2021 nah ini ada kenaikan pas pembagian dividen, setelah itu turun ya. Coba yang 5 tahun 2020 ini karena habis krisis ya. 2019 ini pas turun terus nih, mendekati krisis nih ya, turun. Jadi justru teman-teman kalau PTBA di harga atas, sekarang ada saatnya average down ya, walaupun enggak all in ya, karena bisa jadi nanti dibawa turun dulu ya. Ini support kuatnya di 2370 ya, masih nggak bisa menembus gitu ya 2370. Harga terendah masih 2330 ya, masih turun 100 poin, itu harga terendah ya. Apalagi kalau teman-teman pakai dividen investing, ini PTBA itu cukup menarik ya. Jadi saya pernah buat hitung-hitungan dividen investing Adaro selama 4 tahun dan hasilnya lumayan ya. Yang 1 tahun juga bagus ya. Nah berikutnya adalah BSSR nih, kenapa turun? Nah ini justru turun ini bagus nih teman-teman yang mau ambil BSSR nih ya, karena ini dividennya cukup besar. Terus isunya juga dividen mungkin sekitar bulan Desember itu ada biasanya. Jadi tahun lalu itu dividennya berapa itu? Tahun lalu di bulan Desember ya, 0,03707 kali 15 berapa ya? 400 kalau nggak salah sekarang. Waktu itu ya sekitar 570 ya. Besar ini. Dibagi 3790. Ini 15%. Jadi ini BSSR ini termasuk royal dalam bagi dividen ya. Tahun lalu di bulan Desember tuh hampir 500 sekian ya, atau 15%. Nah tahun ini kita belum tahu ya. Kalau kita lihat trennya ini dari bulan Juni, September, nah ini kan sekitar 340 poin, ini 349. Nah ini ada kemungkinan nih ya Desember 2023 ini ya mungkin sekitar ini ya 340-an ya mungkin lah. Tapi kita tunggu saja. Jadi justru saat koreksi ini bagus untuk kita masuk ke saham BSSR ya, karena ini udah harga diskon ya, apalagi nanti kalau dibawa ke 3620 ini ya berarti bisa masuk lebih banyak di situ ya. Cuman kelemahannya memang ini nggak terlalu liquid ya teman-teman, jadi transaksinya itu kecil banget, cuman 2 miliar ya sehari. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan harga saham BSSR ini memang sangat gampang ya. Jadi transaksinya nggak terlalu besar ya, cuma 2 miliar. Modal 4 miliar aja udah bisa naik atau turun ini. Tapi yang kita ambil adalah dividennya saja. Di 1 tahun ini memang masih turun. Tapi turunnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan saham batubara yang lain. Kalau ini dibandingkan dengan jumlah dividen yang didapat ya mesti lebih besar dividen yang didapat. 3 tahun masih naik ya. 5 tahun juga masih naik. Kita lihat harga batubara coba teman-teman. Harga batubara bisa nggak kira-kira naik? Coba kita cek.
Harga batu bara hari ini atau kemarin ya, coba cek nih di bar chart. Oh, masih kemarin ya. Masih kemarin tuh turun sekitar 1,2%. Nanti malam itu kita lihat ya. Kalau ini naik ya kemungkinan harga saham batu bara bisa rebound. Dan prospeknya masih cukup bagus ya teman-teman. Jangan terpengaruh dengan apa ya yang beberapa berita yang mengatakan bahwa kita akan tidak bergantung pada batu bara, itu kayaknya masih sulit karena teknologi yang lain tuh masih mahal ya, harganya masih mahal. Terus kita juga tambang batu baranya masih melimpah ya, nggak mungkin lah gitu kita sia-siakan lah sebagai negara, kan nggak mungkin ya kita sia-siakan. Ini kan aset masih kita dukung lah, jadi masih prospek lah ya. Bagaimana pembangkit listrik aja masih banyak yang pakai batu bara, belum nanti kalau tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa ya seperti perang Ukraina itu kan tiba-tiba harga batu bara melejit. Nah, kita nggak tahu ya. Saya pikir masih lah sampai 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun pun masih prospek kalau menurut saya ya. Ini pendapat saya pribadi ya, teman-teman boleh berbeda ya. Oke, itu dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.